الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله مصطفى رسول الله مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik, hamdan wa syukran lillah, pada hari ini kita masih bisa melanjutkan kembali kajian rutinitas kita yang dimana insya Allah akan kita lanjutkan dengan talaki yang ikhwan. Dan mohon maaf sekali pertemuan kemarin, satu pertemuan untuk yang akhwat tertunda. Mudah-mudahan kalau hari ini insya Allah cepat kita selesaikan talaki yang ikhwan. Nanti kalau ada sisa waktu boleh ditambah bagi yang akhwat seberapa yang dapat insya Allah. Mungkin hari ini tidak kita perpanjang dengan kajian, kita isi hanya sekitaran 15 atau sampai 20 menit saja. Baik, kita langsung saja melanjutkan kajian Syama'il Muhammadiyah karangan daripada Abu Isa At-Tirmidzi dalam hadisnya Syama'il Mustafawiyah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kemarin sudah sampai, oke baik, hadis 281. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عباس عن حذيفة ابن اليمان أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. Ya. Diceritakan bahwa oleh satu orang sahabat Hudzaifah bin Yaman bahwasannya Hudzaifah bin Yaman pernah salat bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat apa? Salat tatawwu atau salat malam bersama Nabi. Falamma dakhala fi salati qala. Maka diriwayatkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam salat bertakbir kemudian membaca Allahu Akbar dzul malakuti wal jabarut wal kibriya wal 'azamati. Nah, ini adalah doa iftitah, doa iftitah. Jadi kalau kita melihat doa iftitah itu bukan hanya satu macam saja, Allahu Akbar kabira, tidak. Allahumma ba'id saja, bukan. Tapi banyak, bahkan diriwayatkan ada 12 macam doa iftitah. Salah satunya yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bacakan ini, Allahu Akbar dzul malakuti wal jabaruti wal kibriya wal 'azamah. Itu doa, salah satu doa iftitah yang pernah dibacakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian kalau doa Allahu Akbaru kabira di mana? Ada riwayatnya, diriwayatkan di dalam hadis yang lain. Begitu juga Allahumma ba'id, ada juga riwayatnya. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membaca doa di dalam sholatnya itu variatif. Jadi nggak cuma satu macam saja. Nah, maka tergantung kitanya mau ngambil riwayat yang mana silahkan. Ya, tidak dipermasalahkan. Dan terkait dengan hal-hal yang sunnah seperti ini bahkan itulah yang dikatakan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang rukun. Nah, itu baru dilihat mana yang lebih sahih dan mana yang dhaif. Qala thumma qara'a al-Baqarah. Kemudian diceritakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah membaca baca doa iftitah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-Baqarah. Nah, terus kemudian surah Al-Fatihahnya mana? Tidak disebutkan lagi karena Al-Fatihah termasuk yang rukun. Tsumma raka'a fakana ruku'ahu nahwan min qiyamihi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ruku setelah membaca surah Al-Baqarah. Al-Baqarahnya full, ya, Al-Baqarahnya full. Kemudian ruku. Ketika Nabi ruku, maka rukuknya itu sama seperti
panjangnya saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Subhanallah, begitu serius Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Rukuknya beliau ketika ruku itu sama panjangnya seperti berdiri. Lah mungkin kalau kita berdiri mungkin sanggup ya lama. Tapi kalau ruku, ini yang bermasalah. Ya kalau kita mah nggak kuat, pinggang langsung sakit-sakit. Nah ini masalahnya. Nah, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini rukuknya disebutkan sama panjangnya seperti panjangnya saat berdiri. Subhanallah. Wa kana yaqulu subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nah, ini saja yang dibaca oleh Nabi sebanyak-banyak mungkin dan panjangnya itu sepanjang baca surah Al-Baqarah. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim sepanjang membaca surah Al-Baqarah di dalam rukuknya. Thumma rafa'a ra'sahu fakana qiyamuhu nahwan min ruku'ihi. Kemudian kembali berdiri. Ketika berdiri iktidal, ternyata iktidalnya Nabi juga panjang seperti panjangnya rukuknya. Ya, artinya berdiri, ruku dan iktidal sama panjangnya. Wa kana yaqul li rabbil hamd, li rabbil hamd, li rabbil hamd. Jadi bacanya hanya li rabbil hamd. Li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Nah, ini juga salah satu doa iktidal yang pernah dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma sajada fakana sujuduhu nahwan min qiyamihi. Kemudian beliau langsung sujud. Nah, sujudnya juga sama panjangnya seperti ya, berdiri sebelumnya, seperti iktidalnya. Subhanallah, berarti sama panjang berdiri, ruku, iktidal, sujud sama panjangnya. Wa kana yaqulu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Dan ini yang dibaca oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian riwayat Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi ada tidak? Ada. Ya, jadi di dalam riwayat ini disebutkan Subhana Rabbiyal A'la dan Nabi membaca bisa dikatakan ribuan kali Subhana Rabbiyal A'la sama panjangnya seperti bacaan Al-Baqarah. Summa rafa'a ra'sahu fakana ma baina sajadataini nahwan minas sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud pun duduk iftirasnya Nabi sama panjangnya seperti sujud. Wa kana yaqul rabbighfirli 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 rabbighfirli. Nabi cuma membaca rabbighfirli sepanjang duduknya, duduk di antara dua sujud. Yuk kalau kita bayangkan berarti panjang sekali. Kalau kita membaca surah Al-Baqarah kurang lebih 3 juz lebih ya. 3 juz lebih. Ya, kurang lebih sekitaran 3 jam ya. Cuman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau membaca doa yang surah yang panjang itu bacanya dipercepat, dipercepat. Nah, dia bisa dikatakan 1 jam Al-Baqarah, kemudian 1 jam ruku, 1 jam i'tidal, 1 jam sujud, 1 jam duduk di antara. Masya Allah, subhanallah. Ini makanya dikatakan sempurna sekali kalau ibadahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata ibunda Aisyah, jangan engkau tanya bagaimana panjang dan sempurnanya solat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta qara al-Baqarah wa ala Imran wan Nisa wal Maidah awil An'am syu'batul ladzi syu'bah alladzi syakka fil Maidah wa awil An'am. Nah, ini yang dibacakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di dalam salatnya ada kalanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Baqarah atau Al-Imran atau An-Nisa atau Al-Maidah. Ketika Al-Maidah atau Al-An'am ini perawinya ragu-ragu, Al-Maidah atau Al-An'am ya. Tapi kalau yang tiga tadi Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa itu riwayatnya sahih. Kemudian qala Abu Isa wa Abu Hamzah ismuhu Talhah bin Yazid wa Abu Hamzah Dubai ismuhu Nasr bin Imran. Ini dikomentari oleh Abu Isa Turmudi tentang nama perawinya. Hadis selanjutnya haddatsana Abu Bakar Muhammad bin Nafi' Al-Basri, haddatsana Abdus Samad bin Abdul Warith an Ismail bin Muslim Al-Abdi an Abil Mutawakkil an Aisyah, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayatin minal Qur'ani lailatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca ayat ya daripada Al-Qur'an semalam suntuk. Semalam suntuk artinya sangat panjang. Ya. Hadis yang lain disebutkan haddatsana Mahmud bin Ghailan haddatsana Sulaiman bin Harb haddatsana Syu'bah anil A'mash an Awail
an Abdullah qala Sallaitu lailatan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri su'in qila. Ini diriwayatkan oleh Abdullah. Abdullah mana? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku pernah solat malam bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solat malam yang dimaksud adalah solat sunnah, solat tahajud. Maka ketika itu dilihat oleh Ibnu Mas'ud, falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri su'in. Ketika aku berdiri di belakang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saking lamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, ya artinya berdirinya Nabi saking lama sekali, sehingga Ibnu Mas'ud pun gak tahan. Subhanallah, sekelas Ibnu Mas'ud gak tahan. Ya, Ibnu Mas'ud sampai saat itu apa namanya? Hatta hamamtu bi amrisu, sampai saat itu kata Ibnu Mas'ud, aku berprasangka buruk. Apa maksudnya prasangka buruk? Berniat buruk. Wa ma hamamta bihi, dan kemudian ditanyakan oleh para sahabat yang lain, apa niat burukmu saat itu? Qala hamamtu an aq'uda wa ad'an nabi. Saat itu karena saking panjangnya salat Nabi, aku pengen duduk saja dan aku tinggalin Nabi. Sudah. Tapi apakah itu terjadi? Tidak. Itu hanya selintas di dalam benak Ibnu Mas'ud karena saking panjangnya, sekelas Ibnu Mas'ud tidak sanggup mengikuti panjangnya sholat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga pengen ditinggalin sama Ibnu Mas'ud. Apalagi apa gerangan dengan kita, subhanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Haddatsana Sufyan bin Waqi' haddatsana Jarir anil A'mash nahwahu. Hadis yang serupa. Haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari haddatsana Ma'an haddatsana Malik An Abi Nadhr an Abi Salamah an Aisyah, dari ibunda Aisyah berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan. Diriwayatkan oleh ibunda Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat dalam keadaan duduk. Ini sholat tahajudnya, sholat malamnya. Nabi pernah melakukan dalam keadaan duduk. Maka sholat sunnah itu boleh dilaksanakan dalam keadaan duduk. Ya. Fayaqra'u wa huwa jalisun. Fayaqra'u wa huwa jalisun. Kemudian ini maknanya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di dalam sholat, ya, kemudian sudah masuk dalam sholatnya, kemudian membaca ayatnya dalam keadaan berdiri, jadi dalam keadaan duduk. Artinya posisinya Nabi saat itu dalam keadaan duduk. فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ 30 أو 40 ayatan qama faqara'a wa huwa qa'imun. Jadi tata caranya adalah pernah diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk, ya, sholat dalam keadaan duduk. Ya mungkin kondisi Nabi saat itu dalam keadaan yang kurang fit, ya, dalam keadaan yang lelah letih sehingga Nabi pun melakukan sholatnya dalam keadaan duduk. Bagaimana tata caranya? Ketika takbiratul ihram, Nabi itu berdiri takbir dalam keadaan berdiri. Ketika setelah takbir kemudian Nabi duduk membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Baqarah atau surah yang panjang. Ya, sekitaran hendak menjelang 30 ayat atau 40 ayat, ya, mau selesai di dalam surah tersebut, Nabi kembali berdiri. Kemudian diselesaikan 30 ayat, kemudian ruku'. Begitu caranya. Summa raka'a wa sajada, kemudian ruku' dan sujud seperti biasa. Summa sana'a fir raka'ati tsaniyah mithla dzalik. Kemudian berdiri lagi. Allahu Akbar ketika berdiri di rakaat kedua. Nabi berdiri sejenak, kemudian duduk lagi. Kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surah yang panjang yang lainnya. Ketika menjelang 30 atau 40 ayat terakhir, kemudian Nabi kembali berdiri dan ruku'. Maka tata cara seperti itu diperbolehkan. Ya, para ulama fikih memperbolehkan kalau sholat itu sholat sunnah. Sholat sunnah. Adapun kalau misalnya mau sholat full dalam keadaan duduk sholat sunnah, boleh-boleh saja, diperbolehkan. Tapi dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang sholatnya dalam keadaan duduk, sholat sunnah yang dimaksud adalah, ya, kalau sholatnya dalam keadaan duduk maka akan mendapatkan pahala setengah daripada orang yang sholatnya berdiri.
Haddatsana Ahmad bin Mani haddatsana Husyaim haddatsana Khalid Al-Hadza an Abdullah bin Syaqiq qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian diriwayatkan dari Ibunda Aisyah juga an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana salat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat sunnahnya. Faqalat kana yusalli lailan tawilan qa'iman. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat malam itu salat malam yang panjang. Wa lailan tawilan qa'idan. Ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan berdiri yang panjang. Ada kalanya kalau sedang dalam kondisi letih maka Nabi sholatnya sholat panjang, sholat malamnya yang panjang itu dalam posisi yang duduk. Fa idza qara'a wa huwa qa'imun raka'a wa sajada wa huwa qa'imun. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca surah yang panjang dalam keadaan posisi berdiri, maka ruku sujudnya juga seperti ruku sujud dalam posisi berdiri. Wa idza qara'a wa huwa jalisun raka'a sajada wa huwa jalisun. Kemudian ketika beliau membaca surah yang panjang dalam keadaan duduk, artinya sholatnya sholat duduk, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rukuk dan sujudnya mengikuti rukuk sujud dalam keadaan duduk. Ya, tentunya tidak sama. Rukuk sujud ketika sujudnya mungkin sama, ya sujudnya sama, tapi kalau rukuknya mungkin berbeda. Artinya rukuk dalam keadaan berdiri dengan rukuk dalam keadaan duduk itu berbeda. Oke. Karena dua-duanya pernah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Al-Ansari hadatsana Ma'an hadatsana Malik an Ibn Syihab an Sa'ib bin Yazid an Muttalib an bin Abi Wada'ah As-Sahimi an Hafsah dari Sayyidah Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Hafsah? Anak daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi subhatihi qa'idan wa yaqra'u bisurati wa yurattiluha hatta takuna atwala minha. Kemudian dalam hadis ini bahwasannya dikatakan oleh Sayyidah Hafsah bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat dalam keadaan duduk dan kemudian membaca surah yang panjang. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dalam keadaan duduk, diriwayatkan Sayyidah Hafsah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah dengan cara tartil. Apa maksudnya dengan cara tartil? Dengan cara lambat. Ya, artinya bacaannya sangat diresapi dengan cara yang sangat lambat, bacanya dengan memperbagus bacaannya. Nah, dengan cara tartil karena sambil duduk. Akhirnya Nabi mengambil kesempatan itu. Nah, sehingga dikatakan lebih panjang daripada panjang sholatnya ketika dalam keadaan berdiri. Hadatsana Hasan bin Muhammad Az-Za'farani hadatsana Al-Hajjaj bin Muhammad an Ibn Jurayj qala akhbarani Uthman bin Abi Sulaiman anna Aba Salamah bin Abdurrahman akhbarahu anna Aisyah radhiyallahu anha akhbarathu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yamut hatta kana aktsaru salatihi wa huwa jalisun. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat, ya, ketika sholat dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malamnya dalam keadaan duduk itu banyak dilakukan menjelang wafat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi menjelang wafatnya itu banyak didapati oleh baginda oleh Sayyidah Aisyah melakukan sholatnya dalam keadaan duduk karena kondisi yang sudah kurang sehat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat yang tadi juga disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca satu ayat full, satu ayat saja, ya satu ayat saja dan dibaca sepanjang malam, ya sepanjang malam. Apa itu? Surah Al-Maidah ayat ke-118 bagian akhir. Apa itu? Yaitu ayat tentang in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Itu tentang bagaimana merayu Allah Subhanahu wa taala ya kalau ingin meminta ampun kepada umatnya. Kita lihat Nabi ketika membaca satu ayat ya ataupun bisa jadi di ayat yang lain ketika terkesima dengan satu ayat dan fokus dengan ayat tersebut, bahkan Nabi mengulang-ulang ayat itu cuma satu ayat sampai subuh, menjelang subuh. Subhanallah. Dan salah satunya ayat yang disebutkan in tu'adzibhum fa innahum ibaduk,
Ya, kalau engkau ya Allah mengazab mereka, yaitu umat-umat baginda Nabi, ya mereka adalah hambamu. Dan kalau engkau mengampuni semua dosa-dosa mereka, ya, engkaulah yang maha bijaksana dan maha adil. Kalau kita lihat bahasa seperti itu adalah bahasa bagaimana? Bahasa rayuan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam fokus terhadap satu ayat itu untuk meminta ampun tentang dosa-dosa kita umatnya. Itu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sayang, begitu cinta kepada kita sebagai umatnya. Baik, itu beberapa hadis yang kita baca pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah masih di dalam bab tentang bagaimana ibadah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ditinggalkan di kolom chat. Kita langsung lanjut ke sesi talaki. Tafadhol yang ikhwan. Baik. Oke, baik untuk talaki pertama ini bagian Evan jadi Pak Ahmad Maula ya di Al-Quraish. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-Quraisy Boleh. silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Silakan. Surat apa Ustaz ya? Lanjutannya saya lupa. Al-Quraisy. Surat